Hai guys, kali ini saya akan menceritakan film yang dirilis tahun 2018 berjudul How Long Will I Love You. Film ini dibintangi oleh Lee Jia-yin sebagai Lu Ming dan Tong Lia sebagai Gu Xiaojiao. Film bergenre komedi fantasi ini menceritakan tentang kisah Lu Ming dan Gu Xiaojiao. Mereka tinggal di satu rumah yang berbeda dimensi waktunya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Gu Xiaojiao adalah seorang wanita berusia 31 tahun yang tinggal di Shanghai. Dia berusia 12 tahun ketika ayahnya meninggal karena kecelakaan dan dia harus pindah dari rumah yang dia tinggali semasa dia kecil. Gu berusaha untuk membeli rumah itu, tapi penghasilannya tidak pernah cukup untuk bisa membelinya. Kemudian kita melihat Lu Ming yang berusia 25 tahun. Dia adalah seorang arsitek. Dia sedang merasa putus asa karena tidak mendapatkan investor untuk proyeknya. Pada malam hari, Ming dan Gu kembali ke rumah mereka masing-masing di sebuah lingkungan yang kumuh. Anehnya, mereka terlihat seperti tinggal di rumah susun yang sama. Gu meletakkan pakaiannya di dalam mesin cuci. Sementara Ming mengukus bakpao untuk dirinya sendiri. Setelah itu, Ming mencuci sayuran di wastafel, dan entah bagaimana sayuran itu muncul di bak mandi Gu. Demikian juga dengan spons mandi Gu ada di wastafel Ming. Kemudian pakaian Gu ada di dalam panci Ming. Sepanjang malam, barang-barang mereka bergerak seperti menyatu. Pagi harinya Ming bangun karena tamparan di wajahnya. Kamar Gu telah menyatu dengan kamar Ming. Awalnya mereka panik dan mengira mereka sedang kemalingan. Saat mereka melihat situasi kamar, mereka bertambah bingung. Gu melihat keluar jendela, cuaca terlihat cerah, sedangkan Ming melihat cuaca mendung sedang turun hujan. Mereka berdua buru-buru menuju pintu yang telah menyatu. Ming membuka pintu miliknya. Terlihat keadaan tampak normal, tapi tidak bagi Gu yang menyadari berada di tahun 1999. Gu kemudian buru-buru membuka pintu rumahnya. Kali ini, Ming yang terkejut karena melihat keadaan yang sudah maju di tahun 2018. Ternyata mereka tinggal di rumah yang sama, tapi dengan waktu yang berbeda. Dan entah bagaimana rumah mereka bisa menyatu. Ketika mereka keluar melalui pintu rumah Ming, mereka berada di tahun 1999. Jika mereka keluar melalui pintu rumah Gu, mereka berada di tahun 2018. Gu menampar wajah Ming untuk memastikan bahwa mereka sedang tidak bermimpi. Mereka mencoba untuk membuka pintu masing-masing bersamaan. Ternyata hal itu menyebabkan rumah mereka bergerak menyatu lagi. Mereka juga mengetahui bahwa Gu tidak bisa membuka pintu milik Ming. Begitu juga sebaliknya. Jika mereka melakukannya, maka rumah mereka akan menyatu. Gu menyadari bahwa di tahun 99, ayahnya masih hidup. Gu datang ke rumah masa kecilnya. Dia melihat dirinya yang masih kecil sedang bermain bersama dengan ayahnya. Melihat itu membuat dia bahagia. Dia mencoba untuk mendekati mereka, tapi tiba-tiba bumi bergetar, seperti terjadi gempa. Akhirnya Gu mengurungkan niatnya. Di rumah, Ming ingin melihat apa yang terjadi padanya di masa depan. Gu memberinya laptop sehingga dia bisa melihat dirinya sendiri di media sosial. Ming kagum dengan laptop yang dia lihat, tetapi ketika dia mengetik namanya, rumah mereka bergetar lagi. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukan kontak dengan masa depan atau masa lalu mereka. Karena tidak bisa ada dua orang yang sama di waktu yang sama. Malam harinya, Gu memutar musik di handphonenya.
dan memesan makanan melalui aplikasi. Ming terpana dengan semua yang dapat dilakukan melalui handphone di masa depan. Di suatu tempat yang lain, seorang pengusaha kaya dan ilmuwan sedang rapat mengenai perpindahan dimensi waktu dan prosesnya. Pengusaha itu berencana untuk menggunakan portal dimensi waktu untuk menghasilkan uang. Dia mendanai penelitian itu untuk mendapatkan keuntungan menggunakan fenomena tersebut. Di malam hari, Gu dan Ming tidak bisa tidur. Gu berbicara tentang kematian ayahnya dan dampaknya pada dirinya setelah dia meninggal. Dia hanya memiliki gantungan kunci peninggalan ayahnya. Rumah dan semua barang-barangnya dirampas oleh rentenir. Keesokan harinya mereka menjalani kehidupan normal mereka melalui pintu masing-masing. Gu mencari suami kaya yang bisa membelikan dia rumah masa kecilnya. Sebagai imbalannya, dia akan menikahinya. Dia bertemu dengan beberapa laki-laki untuk berkencan, tapi tidak ada satupun yang bersedia memenuhi keinginannya. Suatu hari, Gu bertemu dengan seorang pria dari aplikasi kencan online. Pria itu terlihat tua untuk Gu, tapi ternyata dia seorang jutawan yang memiliki bisnis perdagangan. Gu mengajukan syarat pada pria itu untuk dapat menikahinya. Pria itu menyetujuinya, tapi dia hanya mau membayar setengah biaya untuk membeli rumah itu. Jadi rumah itu akan dimiliki atas nama mereka berdua. Mereka pergi ke ATM. Gu memberikan uang miliknya kepada pria itu. Kemudian dia menyuruhnya untuk membeli sebotol air minum. Malangnya Gu, ternyata dia adalah penipu. Dia kabur dengan uang milik Gu. Dia melaporkannya pada pihak bank, kemudian menunggu di luar berjam-jam. Sebelum akhirnya polisi datang untuk menginterogasinya. Di tempat yang lain, Ming sedang menikmati cemilan di dalam toilet sambil mendengarkan pemilik perusahaan dan manajernya Zhao berbicara tentang bisnis yang akan datang. Setelah pemilik perusahaan pergi, Zhao mengungkapkan bahwa dia berencana untuk mencuri semua uang perusahaan dan membuatnya bangkrut. Beberapa detik kemudian, Zhao menyadari seseorang sedang mendengarkan percakapan mereka. Dia berusaha menarik Ming keluar. Zhao menawarkan untuk menginvestasikan uangnya kepada Ming. Zhao mengetahui bahwa Ming saat ini sangat membutuhkan uang untuk proyeknya. Ming meminta waktu untuk berpikir. Suatu hari, Gu yang sedang bekerja di toko perhiasan bertemu dengan sahabat masa kecilnya bernama Xiaoya. Karena suami Xiaoya seorang jutawan, Gu berpura-pura menjadi pembeli kaya. Dia malu jika Xiaoya mengetahui keadaan dia yang sebenarnya. Gu berbohong dengan mengatakan kalau suaminya adalah seorang miliarder. Mendengar itu, Xiaoya malah mengundang Gu dan suaminya untuk makan malam bersama. Gu mengajak Ming untuk pergi makan malam dengan Xiaoya. Dia menyewa jas untuk dipakai Ming. Sandiwara itu berjalan baik sampai akhirnya Ming meminum air dari gelas es batu, menunjukkan jasnya yang masih ada label sewaan dan berlian palsu dari cincin Gu yang tidak sengaja terlempar ke dalam wajan panas hingga akhirnya meleleh. Di rumah, Gu menangis karena sandiwaranya terbongkar. Ming yang melihatnya berusaha untuk menghiburnya. Mereka melihat di televisi mengenai acara undian lotre. Keesokannya mereka mencari nomor lotre yang menang di tahun 2018 dan kemudian membeli lotre di tahun 99. Mereka merasa akan mendapatkan hadiah lotre. Walaupun hasil pemenang lotrenya belum diumumkan, mereka mulai merayakan kemenangan. Gu mengajak Ming ke tahun 2018 untuk bermain game VR. Berjalan-jalan di kota dan minum di sebuah restoran mahal hingga mereka tidak mampu untuk membayarnya, dan Gu menjadikan tas mahalnya sebagai jaminan. Kemudian mereka berjanji akan membayarnya esok hari. Keesokan paginya mereka bangun di tempat tidur yang sama. Mereka gugup karena hari ini adalah hari diumumkannya pemenang lotre. Mereka dengan sabar menunggu pengumuman.
dan mereka sangat gembira ketika nomor yang mereka miliki memenangkannya. Namun nomor itu tiba-tiba menghilang. Mereka tidak jadi memenangkan lotre itu. Gu tidak bisa mengambil tasnya di restoran sampai dia bisa membayar tagihannya. Sepanjang perjalanan, Gu kesal dan marah-marah. Mereka berdua bertengkar. Tiba-tiba mereka melihat wajah Ming di sebuah papan reklame yang besar. Terungkap bahwa pada tahun 2018, Ming merubah namanya menjadi Xi Yi dan merupakan salah satu pengusaha properti terbesar di Cina yang memiliki perusahaan bernilai triliunan rupiah. Dia sedang mengadakan konferensi pers tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Ming terkejut melihat masa depannya. Gu yang marah-marah kepadanya beberapa saat yang lalu mulai berbicara manis padanya. Ming pergi ke konferensi pers itu dan melihat dirinya di masa depan, yaitu Xi Yi untuk pertama kalinya. Pertemuan itu menyebabkan gempa bumi dan konferensi pers dibatalkan. Xi menyadari apa yang terjadi ketika tiba-tiba muncul ingatan mengenai Gu di otaknya. Lengan Ming terluka kemudian menciptakan bekas luka di lengan Xi Yi. Ini berarti apapun yang dilakukan Ming akan secara langsung mempengaruhi Xi Yi di masa depan. Terungkap bahwa pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan dari portal dimensi untuk berpindah waktu adalah Xi Yi. Ilmuwan mengatakan bahwa Ming harus kembali seperti semula sebelum dia bertemu Gu, karena ingatan baru mungkin mengubah kepribadiannya yang akan mempengaruhi Xi Yi. Keesokan harinya, Ming menemui Zhou untuk berhenti bekerja di perusahaan itu. Dia mengatakan pada Zhou kalau dia sudah memiliki investor dan akan sukses di masa yang akan datang. Di hari yang sama, Xi Yi mengunjungi Gu di tempat kerja dan mengajaknya berkencan. Xi Yi memberitahu Gu bahwa dia mengetahui ketika dia muda dan dia dekat dengan Gu. Xi Yi dan Ming adalah orang yang sama, tetapi Gu tidak merasa nyaman di dekat Xi Yi, seperti yang dia rasakan ketika dekat dengan Ming. Xi Yi mengajaknya makan di restoran mewah, tapi Gu terlalu canggung untuk menikmati makanan yang dihidangkan. Di akhir pertemuan, Xi Yi meminta Gu untuk menjauh dari Ming, karena keberadaannya akan menyebabkan masa depannya berubah dari yang seharusnya terjadi. Sebagai gantinya, Xi Yi berjanji untuk membelikannya rumah yang selalu dia inginkan. Gu setuju untuk melakukan apa yang diperintahkan Xi Yi, bukan untuk rumah yang akan dia terima, tetapi untuk masa depan Ming. Tiba di rumah, Gu memeluk Ming, kemudian mengatakan bahwa dia akan pindah. Dia juga mengatakan bahwa Xi Yi memintanya untuk menerima tawaran manajer Zhou. Akhirnya Ming menandatangani kontrak dengan Zhou. Kemudian keesokannya Gu pindah dari apartemen. Ming melihat pintunya sedikit terbuka karena terganjal payung. Itu artinya Ming bisa pergi ke tahun 2018 tanpa bantuan Gu. Di tempat lain, pemilik perusahaan mengetahui kalau Zhou mengkhianatinya. Zhou panik dan memukulnya hingga pingsan. Kemudian dia mengambil botol minuman dan diberikan padanya. Dia berencana untuk membunuh pria itu dan membuatnya tampak seperti kecelakaan karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Gu berada di rumah masa kecilnya. Tiba-tiba Xi Yi datang dengan tas yang menjadi jaminan di restoran. Ketika Xi Yi berbalik, Gu melihat label sewaan di jasnya. Dia menyadari kalau itu adalah Ming. Gu menciumnya dan mengucapkan selamat tinggal. Keduanya menangis karena mereka mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Ketika Ming sampai di rumah, dia mendapat telepon dari Zhou yang memintanya untuk datang ke jembatan. Dia meminta Ming untuk membantunya membunuh pemilik perusahaan. Zhou membuatnya tampak seperti kecelakaan karena mabuk. Ming menolak untuk melakukannya, tapi Zhou mengatakan kalau dia sudah terlibat karena berada di tempat ini.
Tiba-tiba Ming menyadari kalau Si Yi memilih untuk membantu Zhao di masa lalu. Itulah alasan dia bisa sukses di masa depan. Ming menjadi manajer setelah pemilik perusahaan meninggal dan membangun kesuksesannya. Dengan berjalannya waktu, dia menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain dan hanya peduli dengan uang. Itu sebabnya Si Yi sangat berbeda dengan Ming. Alam semesta telah memberi kesempatan pada Ming untuk memperbaiki kesalahannya dengan mengambil keputusan yang tepat. Ming melihat gantungan kunci pemilik perusahaan. Dia sadar ternyata pria itu adalah ayahnya Gu. Selama ini Gu menjadi yatim piatu karena keputusan yang diambil Ming di masa lalu. Tidak ingin membuat kesalahan yang sama, Ming menyelamatkan nyawa pria itu. Begitu dia melakukannya, Si Yi yang jahat di tahun 2018 menghilang. Artinya Ming mengubah masa depannya. Sekarang Gu tidak akan kehilangan ayahnya dan akan tumbuh menjadi orang lain. Itu juga berarti bahwa Gu saat ini tidak akan ada lagi. Film ini berakhir ketika Gu dan Ming berjalan menuju ke rumah mereka dengan waktu yang berbeda. Ketika mereka bertemu di tengah, Gu menghilang. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.